Ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, warga RT 6, alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan yang beragama Islam masih diberi kesempatan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan ini diberi Allah sampai akhir Ramadan kekuatan, kesehatan, petunjuk agar bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan tentu saja dalam melaksanakan Ramadan ini kita sebaiknya tetap menjalankan sunnah-sunnahnya. Puasa itu wajib sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dihimbau atau diwajibkan berpuasa di dalam Al-Quran adalah yang beriman. Tidak harus iman yang tebal sekali atau yang para ustadz, para kiai, para ulama, tidak. Tetapi semua yang mengaku dirinya muslim pasti ada iman, ya. Walaupun mungkin masih belum, misalnya sholatnya kadang bolong, ya, kadang lupa, ya, kadang terlambat sholatnya dan sebagainya, bahkan bisa jadi misalnya karena sibuknya akhirnya lupa sholat dan sebagainya, itu tetap ada iman. Dan ayat itu ditujukan untuk termasuk yang demikian. Artinya bila ada sedikit iman pun dari kita, maka itu diwajibkan untuk berpuasa, ya, karena bagi yang imannya kurang, dengan sebulan berpuasa harapannya adalah menjadi makin meningkat imannya, dan bagi yang imannya bagus maka akan lebih meningkat takwanya, karena sasaran dari puasa adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, di mana orang yang bertakwa ada di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Takwa itu sasarannya adalah untuk diri sendiri, untuk sosial, dan juga kaitannya dengan kehidupan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan juga untuk bersyukur kepada Allah. Kaitannya dengan diri sendiri ada di dalam Al-Quran di awal Al-Baqarah, diantaranya Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Quran itu orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa alladzina, bagi mereka yang beriman dari mulai beriman pada Allah, pada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, pada nabi-nabi, ya. Juga kaitannya dengan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Bagi orang yang bertakwa, dia menjalankan sholat. Dan karena kita di bulan Ramadan, orang yang bertakwa itu berarti mengerjakan puasa, ya. Di mana puasa tadi saya sebutkan ada hikmah yang besar diantaranya untuk diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri, yaitu menjadi pembersih hati, menjadi pembersih jiwa, menjadi penyabar, ya. Ketika kita berpuasa, maka diri kita menjadi lebih penyabar. Seperti pada sore hari ini sudah ada di depan kita makanan, kita bersabar dulu, ya, sampai buka puasa.
Itu artinya latihan sabar. Mudah-mudahan nanti mahrinya tepat ya Pak Bapak. 5454 554 ya. Mudah-mudahan tidak mundur sampai jam 8 malam. Dan insya Allah karena namanya peredaran matahari atau perhitungan akan tepat 554. Kalau ya. Saya pamit dulu Pak Jen. Saya pamit dulu biar nanti saya tepatkan di sana. Oh iya, enggak. Tugas negara. Cepet. Iya. Bahwa ada tugas negara ya. Gampang wes. Di antara dengan puasa ini kita menjadi penyabar. Ya. Dari mulai sahur, dan sahur itu juga ada hikmahnya. Jangan sampai kita tinggal walaupun itu sunnah. Ya, makan sahurlah kalian. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Itu sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari. Karena sahur itu suatu yang berkah. Ya, jangan sampai kita tinggal. Ya. Ya, memang pada saat sahur itu saatnya tidur ya. Kita mungkin pada saat itu ingin menambah tidur karena capek, ingin menambah istirahat, namun jangan lupa usahakan, karena dengan ya minimal memaksakan diri sahur, insya Allah di siang harinya lebih baik, secara fisik lebih kuat ya. Karena sunnahnya itu walaupun seteguk air, jangan sampai ditinggalkan. Jadi dari mulai sahur pun kita sudah mulai ada pahala ya, bila kita jalankan, dan juga ada barokahnya. Keutamaan sahur bagi umat Islam adalah sahur merupakan waktu terbaik. Apalagi pada saat sahur itu, ketika kita bangun, itu adalah saatnya dikabulkannya doa ya, dikabulkannya doa. Maka di situ walaupun dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan lelah, masih butuh istirahat, namun sebagai umat yang taat, mari kita usahakan sungguh-sungguh, karena di sana ternyata ada hikmahnya. Satu, barokah, membuat kita kuat. Yang kedua, kita juga bisa berdoa, dan doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun di langit ke dunia, di langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir ya. Sepertiga malam terakhir itu Allah turun, kemudian Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan ya kepadaku maka akan aku ampuni. Itu juga ada di dalam hadis Bukhari Muslim. Dan puasa ini kan juga ada dua usaha, atau istilahnya dalam hal ini bisa dikatakan jihad. Jihad itu